Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadinil Amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Kita menyambung nasihat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu sirrahu yang beliau sampaikan pada Jumat pagi 8 Syawal tahun 545 Hijriah, yang mana kala itu Tuan Syekh berusia 75 tahun. Adapun beliau wafat dalam usia 91 tahun. Wafatnya beliau pada hari Jumat 11 Rabiul Akhir tahun 561 Hijriah. Berdakwah mulai umur 50 tahun dan wafat umur 91 tahun, jadi 41 tahun jumlah keseluruhan beliau membina umat, baik itu dalam urusan ilmu ataupun amal, baik urusan syariat, tariqat ataupun hakikat. Pada majlis itu beliau berkata, makanlah dari hasil kerjamu, makanlah dari hasil kerjamu. Kalimat ini beliau tujukan kepada murid-murid beliau yang berada pada maqam asbab, bukan ditujukan kepada murid-murid beliau yang di maqam tajrid. Ada maqam asbab, ada maqam tajrid. Ringkasnya, hendak maminandui pian asbabkah tajridkah? Coba pian kada singgawian 3 hari 3 malam atau 7 hari 7 malam. Bila selama pian kada bagawi 7 hari umpama siang dan malamnya, ada-ada aja sehari-sehari itu orang ringan hati, ringan awak, ma'atari pian makanan umpama, minuman, duit, tanpa pian memintai kainya, tanpa pian maefek pemberian orang, tanpa memposting keluhan di status WA, aku kada berduit, aku kelaparan, aku kehausan, tanpa meminta, tanpa maefek, tanpa memposting keluhan, tang ada aja silih berganti orang datangan manunti ipian. Ada nang memberi duit misalnya, ada nang memberi pakaian, ada nang membawai makanan minuman gratis hapulang. Hari-hari ada kaito, berarti Tuhan mengurniakan kepada pian apa yang disebut maqam tajrid. Bila dalam 7 hari 7 malam kada singgawian barang sarupiah, kada ada orang maatari duit, kada ada orang maatari makanan sanunuhan, ada orang beri memintai hapulang atau maefek hak ke orang, itu lain tajrid ngarannya. Artinya dituntut orang ini berusaha mencari nafkah kehidupan. Yang penting usahanya itu jangan bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Asbab tajrid, asbab tajrid. Orang nang duduk di maqam asbab memaksakan diri ampih di sebab lalu hendak melulu beribadah, ini adabnya jelek terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap berusaha, sisihkan sebahagian waktu untuk beribadah kepada Allah ta'ala. Orang nang diberi Tuhan tajrid walaupun kada sugih jua, tapi ada-ada aja rezeki nang cagar menopang kehidupan inya. Sekalinya hendak ampih urus urusan agama, jatuh ke urusan dunia, maka ini lebih jahat daripada orang nang dari asbab hendak beralih ke tajrid.
Orang nang di asbab hendak baampih berusaha melulu beribadah, adabnya kepada Allah jelek. Tapi lebih jelek lagi orang yang diberi maqam tajrid hendak ampih melulu beribadah kepada Allah, melulu mengurus urusan agama Islam, hendak jua umpatan orang berusaha. Nah ini diantara cara meminanduinya. Makanlah dari hasil kerjamu, jangan makan dari hasil menjual agamamu. Nah, menjual agama ini bermacam-macam cara orang-orang yang munafik terhadap agama Islam. Cara orang-orang fasik macam-macam menjual agama itu, siasatnya. Dari guru-guru nang mengajar agama Islam bisa jua, ulama-ulama besar sudahnya dijual inya cagar kepentingan menaikkan derajat inya, meninggi akan pamor inya, dan supaya mudah meraih simpatik dari banyak orang. Ngaran orang itu punya kepentingan dunia, lupa mati, lupa akhirat, lupa bahwa Allah itu bisa murka, bisa menurunkan malapetaka. Jangankan ulama, Nabi hajagin bisa jua dijualnya. Jangankan Nabi, Allah Ta'ala gin dijual-jualnya jua. Apalagi mun hihinggan umpama duit haji, duit umrah, duit Quran misalnya, kada mustahil jadi sasaran jua. Dari hal sederhana aja, orang nang bakapentingan untuk pribadinya, tetamu pariannya bebinian bepatuhan, mbah bepatuhan pander-pander-pander. Oh aku 4 guru si anu itu pengajian malam anu di kampung anu, sama aja nang lalakiannya. Nah kesempatan ini seguru, jadi kena mun aku berdatang guruku nyintu nang mendatangkannya, dikira biar guru mendatangkan kada bajujuran sako, tetap ay bajujuran juga bisa larang pada orang lagi. Bekerja dan makanlah, lalu bagikan sebagian hasil kerjamu kepada orang lain yang membutuhkan. Kedudukan orang-orang beriman sama dengan tingkatan orang-orang jujur, yaitu siddiqun. Perhatikanlah kedermawanan mereka kepada para fakir miskin. Mereka ingin menyampaikan kasih sayang kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala guna mencari keridhaan dan kasih sayangnya. Mereka orang-orang yang jujur mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-nasu iyalullahi azza wa jalla wa ahabbun nasi ilallahi azza wa jalla anfa'uhum li'iyalih." Manusia adalah keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah manusia yang paling bermanfaat bagi keluarganya, paling bermanfaat bagi keluarganya. Bukan sekedar kebiasaan itu mencari duit saja, tapi mairit ahli keluarga supaya jangan masuk neraka. Mairit ahli keluarga supaya berjalan pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mencontohkan, mahulu akan menuntut ilmu agama, mahulu akan beribadah, kaina papadah nasihat lawan ahli keluarga, khususnya orang nang sarumah, kada henti-hentinya. Bisukan bekamarianan siang malam ada terus papadah. Dan kebanyakan nasihat yang disampaikan itu adalah urusan akhirat, urusan kayak apa, bersifat qanaah, bersifat syukur atas nikmat yang ada,
sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, sabar terhadap bala ataupun musibah. Apabila para wali Allah ditautkan pada orang biasa, mereka para wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang tuli, orang-orang yang bisu, orang-orang yang buta. Mereka para waliullah adalah orang yang tuli dari mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak berfaedah, yang mengundang murka Allah. Mendengarkan kata-kata atau berita yang akan mengundang kemurkaan Allah itu bukan kesukaan mereka. Mereka tutup telinga dengan kata-kata yang akan menjauhkan mereka dari Tuhan semesta sekalian alam. Para kekasih Allah itu adalah orang yang buta. Mereka tidak suka melihat hal-hal yang membuat hati mereka berpaling daripada Allah Ta'ala. Para wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang bisu. Mereka tidak senang berkata-kata dengan kata-kata yang menjauhkan mereka dari Allah, apalagi menyebabkan Allah Ta'ala murka. Dan sebagai hakikat atau pendalamannya, mereka para wali-wali Allah tidak pernah merasa mereka yang mempunyai penglihat, karena mereka sangat mengenal bahwa Allah Ta'ala jualah yang melihat. Mereka tidak pernah merasa bahwa kami yang mendengar, karena mereka mengenal bahwa Allah Ta'ala itulah yang mendengar. Mereka tidak pernah merasa kami yang berkata-kata, kami yang memberi nasihat, aku yang ceramah, aku yang menyampaikan ilmu, karena mereka sangat mengenal bahwa gerak bibir, keluarnya suara, terbentuknya kata-kata, bahkan kalimat-kalimat kebaikan, itu semua bukan berdasarkan daya upaya kekuatan mereka sendiri, tetapi semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika hati mereka dekat dengan Allah, telinga mereka tidak mendengar selain Allah, dan mata mereka pun tidak melihat selainnya. Kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala memungkinkan mereka melakukan berbagai hal. Rasa takut kepada Allah selalu meliputi diri mereka. Rasa cinta mereka kepada Allah sangatlah besar, meliputi setiap gerakan mereka. Dan rasa cinta itu nampak pada gerakan-gerakan badan mereka yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali Allah itu berada di antara keagungan dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para wali Allah itu berada di antara jalal dan jamalnya Allah Ta'ala. Mereka tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri. Yang mereka miliki ialah arah ke depan, bukan ke belakang. Adapun manusia, jin, malaikat, dan berbagai jenis makhluk, semuanya berkhidmat kepada para wali-wali Allah Ta'ala. Semuanya ditundukkan Allah untuk melayani, membantui para kekasihnya. Bahkan hukum dan ilmu pun menghamba kepada mereka. Awalnya mereka orang yang bersusah payah menuntut ilmu siang dan malam. Mereka orang yang istiqamah menuntut ilmu, menjalankan hukum-hukum Allah. Sehingga setelah mereka menjadi orang yang ahlinya, ahli ilmu, ahli hukum, ahli amal, semua itu terasa ringan bagi mereka untuk menjalankannya. Sedikit pun tidak ada lagi perasaan malas atau menjadi beban di dalam dada mereka. Juga ilmu sekalipun
akan dikurniakan Allah ke dalam dada mereka di luar daripada apa-apa yang pernah mereka baca, apa-apa yang pernah mereka pelajari daripada guru-guru mereka. Yaitulah yang disebut ilmu laduni. Man amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengamalkan apa yang ia ketahui, niscaya Allah akan pusakakan, Allah akan kurniakan kepada mereka ilmu yang belum mereka ketahui. Karunia ilahi ada pada para wali Allah. Allah memiliki keintiman bercerita dengan mereka. Allah memiliki hubungan khusus sehingga Allah kurniakan ilham-ilham terhadap mereka. Allah memiliki keintiman bercerita dengan mereka. Para wali Allah tersebut makan dari karunia-Nya dan meneguk minuman dari hasil keintiman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali Allah punya kesibukan mendengarkan perkataan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun mereka berada di tempat yang berbeda, pada posisi yang berbeda, pada makom yang berbeda dengan keadaan manusia-manusia biasa, yakni manusia-manusia awam. Mereka memerintah dan melarang makhluk Allah bukan karena nafsu mereka, bukan karena mereka ingin meraih keuntungan pribadi. Apabila mereka memerintah kepada makhluk Allah, tentunya yang mereka perintah itu adalah memang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, memang perintah yang diajarkan, dicontohkan oleh Rasulullah. Apabila mereka melarang makhluk Allah, mereka tidak pernah melarang makhluk itu demi meraih keuntungan pribadi para wali tadi, melainkan apabila mereka melarang para makhluk Allah, tentunya larangan itu bersumber dari larangan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para wali Allah adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sesungguhnya, bukan hanya pewaris ilmu, pewaris keistiqomahan, pewaris daripada syukur, pewaris daripada qanaah, bukan sekadar mewaris ilmu dan harap bapidato lalu mengaku sebagai pewaris daripada para nabi. Kesibukan mereka mengembalikan makhluk Allah ke jalan yang lurus. Visi dan misi mereka mengajarkan kepada umat Rasulullah tentang hukum-hukum Allah. Mereka berikhtiar siang dan malamnya bagaimana umat Nabi Muhammad senantiasa bertambah kuat iman mereka, menjadi hamba yang bertauhid kepada Allah Ta'ala, di samping menjadi hamba yang pandai beribadah kepada Allah. Bahkan mereka berusaha sekiranya umat Nabi Muhammad menjadi orang yang arif dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka menguasai hujjah Allah dan menempatkan hal ihwal di tempatnya masing-masing dengan benar. Mereka memberikan sesuatu kepada pihak yang berhak atas sesuatu itu, dan wali Allah tidak pernah mengambil hak orang lain demi kepentingan mereka pribadi. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahu melanjutkan nasihat beliau. Para wali Allah selalu mencintai dan membenci karena Allah Ta'ala. Mereka tidak pernah mencintai seorang manusia hanya karena manusia itu orang kaya, orang pemurah, suka memberi kepada kekasih Allah itu. Tidak demikian. Mereka tidak pernah mencintai seseorang hanya karena orang itu punya bintang atau punya jabatan, atau bahkan dia sebagai raja.
Mereka mencintai umat karena Allah, lantaran umat itu adalah orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, ditambah lagi hati mereka bersih daripada sifat tamak, rakus, bersih daripada dengki, bersih daripada cinta kehormatan, cinta pujian, cinta jabatan, bersih daripada cinta dunia, cinta harta. Itulah orang-orang yang para wali cintai. Meskipun orang-orang ini orang miskin, bahkan orang fakir, orang yang dianggap tidak berguna oleh orang lainnya, tapi karena memiliki karakter demikian, para wali Allah sayang kepada mereka. Mengapa mereka membenci sesuatu? Yang dibenci itu bukan dalam bentuk manusianya, tapi bentuk pekerjaannya yang senantiasa menentang hukum-hukum Allah Ta'ala. Mereka membenci karena nafsu dan syaitan yang telah menyesatkan orang tersebut. Inilah yang dimaksud mencintai karena Allah, membenci karena Allah. Jadi dalam hal ini pun kadang kita sulit untuk menempatkan cinta itu. Sulit. Menempatkan benci itu kadang sulit bagi kita. Secara umum bila kita cinta dengan seseorang itu, perkara dia orang taat, kadang kita belakangkan nomor 3, nomor 4, nomor 5. Yang penting ada keuntungan jaga pribadi, duitnya kah, kehormatannya kah. Berarti secara tidak sadar kita telah membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka kepada kita. Jarang kita menempatkan cinta yang utama di dalam hati kita, bangsa kepada orang-orang soleh, orang-orang yang berilmu, pengetahuan agama, orang-orang yang syukur atas nikmat Allah, orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan, sedangkan hidup mereka terbilang miskin, terbilang fakir. Mereka tidak punya pangkat apapun, sehingga dengan keberadaan mereka di sisi kita, terkadang kita menganggap mereka itu biasa-biasa saja, bahkan barangkali tidak berguna. Sebagai contoh, orang rahat memuji Rasulullah atau rahat berzikir kepada Allah, datang orang bisi jabatan dunia, ujar si pengawal ini, stop holo, stop, bapak hendak datang. Seharusnya nak ampun diri, kalau ingin bersih daripada perasaan ingin dihormati orang, ucapi pang pengawal, maramai kada usah bersuruh orang stop memuji Rasulullah. Aku nih datang hendak menyampaikan hajat orang wara, disuruh stop, nah ampun diri juga beranai. Sedangkan di sisi Rasulullah yang lebih diutamakan sidin siapa? Dari sekelompok orang atau dari sejamaah, ada orang berpangkat dunia, ada orang sugih, ada orang nang memuji Rasulullah, nang lain tukang dengar wara. Tentu di dalam pandangan Rasulullah, mereka yang memuji aku ini lebih utama di sisiku daripada raja sekalipun yang datang ke tempat itu. Nah, hal ini aja sulit hati kita menempatkan. Umpama dalam sebuah majelis, umpama lawan guru kita biasa-biasa aja, ada orang duniawi nang bedahi lah bahasa kita. Oh, asing-asing berdiri menyambut, mencium. Tanpa guruan seorang, jangankan mencium, menyalami aja kada tantu suah. Menempatkan ini aja kadang kita salah. Sampaikan hanangka ini meskipun bujur, ada aja tuh orang bungo nang madahkan,
guru ni gila hormat jar tasarah aja sambat napakah, yang penting bujur yang disampaikan ini. Kada luput daripada ilmu pengetahuan agama lebih utama dari urusan hati. Para wali Allah selalu mencintai dan membenci karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu merasa sebagai miliknya semata, yakni milik Allah. Jangankan menganggap mereka mempunyai dunia, jangankan menganggap aku bisi harta, aku bisi duit, aku bisi murid, menganggap ilmu agama dan ibadah yang telah mereka miliki dan mereka kerjakan pun sedikit tidak ada di dalam hati para wali Allah itu. Tidak memiliki dunia, tidak memiliki akhirat. Mereka berilmu tapi mereka tidak merasa berilmu. Mereka banyak punya pengikut umpama, tapi mereka tidak pernah merasa mempunyai pengikut. Mereka banyak beribadah lebih dari kita, kada kapaparakan ibadah mereka daripada ibadah kita, tapi sedikit pun mereka tidak pernah merasa mempunyai kemampuan untuk beribadah dengan sendiri. Dunia milik Allah, akhirat milik Allah, diri mereka pun lahir dan batin milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini belum apaan merasa jadi wali sudah. Belum apaan rasa jadi waliullah sudah. Koreksikan diri kita masing-masing, pintangan rasa aja jauh banar sekalinya, jauh banar sekalinya. Orang yang sudah menempati posisi seperti itu berarti telah menyempurnakan persahabatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang seperti itu telah mendapatkan keselamatan dan kemenangan darinya. Semua manusia dan jin menyukainya, berlaku sebagaimana malaikat di bumi dan di langit. Lanjut, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wahai orang munafik, wahai orang yang menghamba pada makhluk dan hukum alam, bagawi 4 orang kada apa-apa, jalankan dengan amanah, dengan jujur, sesuai dengan aturan-aturan agama, tapi jangan jadi panjilat. Silahkan bekerja, silahkan punya atasan, silahkan kita punya bos, kerjakan pekerjaan kita sesuai dengan aturan agama Islam. Tapi ingat, jangan sesekali menjadi penjilat, apalagi jadi sangkuni, gigit sana gigit sini, supaya rakat lawan atasan, kawan-kawan nang jujur, kawan-kawan nang amanah, kawan-kawan nang soleh ditumbangkan. Jangan. Kita berlindung daripada Allah, kita berlindung kepada Allah daripada sifat yang membawa calaka ini, calaka dunia, calaka akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Silahkan kita bekerja, tidak dilarang, karena itu adalah ibadah selagi pekerjaan itu halal. Tidak dilarang kita mempunyai seorang atasan atau bos, atau punya kepalaan, punya ketua. Tapi ingat, kita bekerja sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, dan atas segala perintah atasan, kalau itu tidak benar jangan dituruti walaupun beresiko, apapun akibatnya. Yang penting jangan dituruti kalau perintah itu tidak sesuai dengan ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan kita taat kepada pimpinan kita selagi pimpinan kita itu memberikan perintah yang perintah itu tidak bertentangan dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terhadap kawan-kawan seprofesi, sepekerjaan, ya ke bahasa kampung sini, jangan cunuh akal. Akal jangan cunuh bahasa kita. Nah, cunuh itu bahasa agung, bahasa Indonesianya licik. Bahasa agung cunuh,
bahasa Indonesia licik. Jangan cunuh akal terhadap kekawanan sepekerjaan. Wah, kejam sekali guru ini menasihati kami seperti itu. Kada, inilah tanda ulun sayang kepada pian seberataan. Tanda sayang tidak harus hal-hal manis yang kita suguhkan kepada orang-orang yang kita sayangi. Namun justru tanda sayang itu kadang kita suguhkan hal-hal pahit supaya menjadi obat dan sembuh daripada penyakit-penyakit yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang berpendidikan saban tahun sasar banyak, keluaran orang-orang berpendidikan itu kan semakin tahun semakin banyak. Tetapi orang-orang jujur, orang-orang ikhlas, orang-orang amanah justru semakin hari semakin berkurang. Orang berpendidikan saban tahun ada nang tamat SD, ada nang tamat SMP, ada nang tamat SMA, ada nang tamat madrasah, ada nang tamat sanawiyah, aliyah, ada nang tamatan kuliah, baik itu sarjana 1 ataupun sarjana 2. Setiap tahun orang-orang pintar itu selalu ada, selalu bermunculan. Tapi perkara orang-orang jujur bahkan setiap hari semakin hari justru semakin berkurang. Mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kita, keselamatan zahir, keselamatan batin. Allah jaga kita dengan penjagaan yang kokoh, baik itu diri kita, bini dan anak-anak kita, ahli keluarga kita, orang-orang yang kita cintai di jalan Allah, dan orang-orang yang mencintai kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lagi dekat belum ampihan kita dikira tadi anu guru le imbah doa langsung ayat Fatihah yal. Dudukan wara bepandiran sanggup 2 jam, mendengar ceramah ada sanggup 2 jam. Anu jar Ustadz sore tadi maantri ba obat jar ke dokter hakun habe jam-jam ya. Nah, imbah tu pulang anu satu matai bepandirannya, satu mat bepandirannya. Ini obatnya selesai sudah. Nah, sekian bayarnya. Mbah tu pulang dokter tu tutup jam 10 malam misalnya atau jam 11 malam. Nah, coba orang jadi guru Jesiden, kurang lebih kayak orang jadi RTI juga. Jam 12 orang begandah, bebayar takalap bisa takajud toh. Terus dan terus. Wahai orang munafik, wahai orang yang menghamba pada makhluk dan hukum alam, tetapi melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau ingin dunia ini berada dalam genggamanmu. Nah, kehendak orang-orang nang kada bertauhid lawan Tuhan, kehendak orang-orang nang lemah imannya terhadap Allah, kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah, kehendaknya itu dunia dalam genggamannya. Kehendak itu saraba ada di seorang dari hal duniawi, dan orang-orang yang ada punya kehendak itu di bawah pada seorang. Engkau ingin dunia ini berada dalam genggamanmu meski dengan menggunakan cara-cara yang tidak terhormat dan tak berwibawa. Terimalah takdirmu lalu bertaubatlah, belajarlah dan amalkan ilmu yang kau pelajari, kemudian ikhlaslah. Bertaubat, tuntut ilmu, amalkan dengan ikhlas. Jika tidak demikian maka hidup kalian tidak akan berkembang. Ada peningkatan kehidupan itu sehari demi sehari, penurunan maka ada. Kenapa bertaubat? Kada nuntut ilmu. Iya pang nuntut ilmu, cuma mengatur niat mengikhlaskannya sulit masih, tapi tetap diusahakan. Amalkan pulang dengan ikhlas semata-mata mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tak ada permusuhan antara diriku dan dirimu, kata Syekh Abdul Qadir. Aku kada bermusuh lawan buhanmu, ujar Sidin menyampaikan kepada murid-murid Sidin, karena pada kalimat sebelumnya beliau menyampaikan, menyuguhkan resep-resep obat yang pahit-pahit. Obat yang pahit-pahit yang beliau suguhkan pada kata-kata sebelumnya. Tidak ada permusuhan antara diriku dan kalian. Aku kada bermusuh lawan buhanmu Jasidin, dan aku kada menganggap buhanmu sebagai musuhku. Aku semata-mata hanya mengatakan kebenaran dan menginginkanmu berada dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Engkau telah dididik dengan didikan keras oleh para syekh, juga dididik oleh keterasingan dan kefakiran yang amat sangat. Jika ada perkataanku yang jelas, ambillah perkataan yang berasal dari Allah itu, sebab dialah yang menggerakkanku untuk mengatakannya. Jika engkau datang kepadaku, datanglah dalam keadaan bebas dari diri dan hawa nafsumu. Bebas dari diri, jangan merasa aku sudah sanggup datang kepada Tuan Syekh, menghadiri majlis beliau, menyimak ilmu yang beliau sampaikan. Bebaskan diri dari perasaan demikian, namun rasakanlah itu semata-mata bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bebaskanlah dirimu yang datang kepadaku daripada nafsu. Aku kan majlis guru, apalagi gurunya guru besar, banyak pengikut. Kayak apa caranya aku harus menjadi orang yang dekat dengan Sidin? Bila aku dekat dengan Sidin, murid-murid yang lain pun tunduk hormat patuh kepada aku. Dan bila aku dekat dengan si tuan guru, nah kaina nyaman aja urusannya. Itu kan tabawa nafsu. Kada sebujurnya niat tujuan nang bagus. Jika engkau datang kepadaku, datanglah dalam keadaan bebas dari diri dan hawa nafsumu. Kada rasa seorang na ampun kekuatan di dalam menuntut ilmu, mendengar ilmu, memaham ilmu dan mengamalkan kainannya. Jangan berdasarkan hawa nafsu mendatangi guru nang malajari. Ya kakawa itu diistimewakan dari murid-murid nang lainnya. Ya kakawa itu seorang jadi orang nang paling disayang oleh Sidin. Ya kakawa bila sudah seorang lawan guru tu nang lain kada boleh lagi berparak lawan Sidin. Nah itu kan tabawa nafsu. Bila engkau memiliki penglihatan nurani, engkau akan melihatku tanpa sekat, tanpa tabir, tanpa penghalang. Sayangnya, kata Syekh Abdul Qadir, engkau terjangkit pemahaman yang buruk. Duhai orang yang ingin dekat denganku dan mencari keuntungan dunia dari kondisi spiritualku, ketahuilah bahwa dalam kondisi spiritualku itu tak ada makhluk, tak ada dunia, bahkan akhirat pun tak ada. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak menganggap ada dunia ini, aku tidak pernah menganggap adanya diriku, dan aku tidak pernah memandang bahwa akhirat itu ada, karena semua itu diadakan oleh Tuhan yang maha ada. Selain si maha ada, berarti sifatnya fana. Yang ada siapa? Hanya si maha ada, yang bersifat wujud, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertaubat di hadapanku, bersahabat denganku, berprasangka baik padaku, dan mempraktikkan perkataanku, mengamalkan apa-apa yang kusampaikan, ujar Sidin, insya Allah para nabi akan mendidik mereka tentang kebenaran dengan firman ilahi. Para wali Allah akan mengajari mereka dengan firman-Nya yang diilhamkan di hati mereka. Sebab para wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang diberi wasiat oleh para nabi. Mereka juga wakil-wakil nabi sekaligus anak-anaknya.
Nah, maksud anak-anak di sini bukan artian anak dalam arti yang sebenarnya, melainkan bentuk perumpamaan karena kedekatan mereka kepada Nabi, khususnya kedekatan batin mereka, rohani mereka kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita seberataan, khususnya bagi tukang baca. Nah, adapun masih kita lanjutkan pada pertemuan nanti tentang isi pengajian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada 8 Syawal 545 Hijriah, insyaallah sekitar sekali pembacaan lagi tuntung ceramah atau isi pengajian sidin di tanggal 8 Syawal 545 Hijriah. Ulun banyak-banyak minta halal, minta ampun atas kekurangan, kekhilafan ataupun kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik dari segi perkataan atau perbuatan. Wa ila hadratin nabi wa adin nabi. Al-Fatihah.